Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum dengan nomor induk mahasiswa A1121096. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik di usia dewasa. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai karakteristik dari peserta didik di usia dewasa. Pertama yaitu perkembangan fisik atau jasmani. Perkembangan fisik pada masa dewasa tinggi, orang maksimal itu naik sekitar 2 atau 3 cm, kecuali diikuti dengan latihan-latihan yang luar biasa. Sedangkan pertambahan berat badan terjadi pada orang dewasa karena faktor bawaan itu sendiri. Usia dewasa muda merupakan usia secara fisik sangat sehat, kuat dengan cekatan, dengan tenaga yang cukup besar, tetapi sangat dipengaruhi dengan kemampuan ekonomi, kebiasaan hidup, serta pemeliharaan kesehatan. Kemampuan ekonomi yang rendah, makanan kurang sehat dan tidak bergizi, kebiasaan makanan tidak teratur, merokok, minuman keras, narkoba, menurunkan kondisi kesehatan, menimbulkan penyakit, mengancam kehidupan. Yang kedua itu mungkin dari perkembangan intelektual. Kemampuan intelektual dan horn kecerdasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses memahami hubungan, pembentukan konsep-konsep, nalar dan abstrak yang tidak dapat mempengaruhi pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, penguasaan kecakapan yang khusus dipelajari. Yang ketiga yaitu pengembangan karir. Dewasa muda untuk mengikuti pendidikan lembaga-lembaga. Pendidikan perbedaan yang mencolok karir pria dan wanita disebabkan karena adanya persepsi bahwa derajat wanita lebih rendah dibanding dengan pria. Fungsi wanita adalah mengurusi rumah tangga. Pandangan seperti ini telah berubah bahwa wanita mempunyai derajat yang sama dengan pria. Wanita juga bisa berkarya di luar rumah. Realisasi persamaan derajat kaum wanita dengan pria memang belum tercapai. Pertama, masih dalam proses. Kedua, dipengaruhi tingkat kemajuan yang dicapai oleh kaum wanita itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa, yaitu kekuatan fisik, yaitu dengan sarapan pagi, makan secara teratur, makan secukupnya untuk memelihara berat badan yang normal. Tidak merokok, tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, olahraga secukupnya, dan tidur secara teratur 7 atau sampai 8 jam setiap malam. Yang kedua itu yaitu kemampuan motorik. Kemampuan motorik mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Yang ketiga yaitu kemampuan mental. Kemampuan mental itu dimiliki oleh orang dewasa sangat penting kedudukannya dalam menyesuaikan diri terhadap tugas-tugas perkembangan. Jauh melebihi pentingnya kemampuan motorik, jelas menggambarkan adanya kemampuan mental yang baik dalam masa dewasa awal, yaitu menurut Arthur T. Jersey tahun 1976. Yang keempat itu yaitu motivasi untuk berkembang. Motivasi untuk berkembang memiliki peranan yang sangat strategis dalam perkembangan orang dewasa. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki motivasi untuk berkembang menjadi dewasa cenderung mengabaikan tugas-tugas perkembangan orang dewasa yang harus dikuasainya. Yang kelima yaitu ada model peran. Faktor lingkungan orang dewasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan orang dewasa. Mempunyai model peran yang diteladaninya, mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai ketentuan yang dianut oleh masyarakat orang dewasa. Berikut ini adalah tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap, wawasan dan pengalaman nilai-nilai agama. Yang kedua, memperoleh atau memulai suatu pekerjaan. Yang ketiga, memiliki pasangan. Yang keempat, mulai memasuki pernikahan, belajar hidup berkeluarga, mengasuh dan mendidik anak. Berikutnya, mengelola rumah tangga, memperoleh kemampuan dan kemantapan karir, mengambil tanggung jawab atau peranan sebagai warga negara atau masyarakat, mencari kelompok sosial yang menyenangkan
kebutuhan peserta didik yang berupa kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status, mandiri, berprestasi, ingin disayangi dan dicintai, curhat, dan mendapatkan filsafat hidup harus dipenuhi oleh pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral peserta didik sebagai insan yang kamil. Sedangkan kebutuhan orang dewasa itu sendiri merupakan perpaduan antara kebutuhan yang bersumber pada dirinya dan tuntutan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Orang dewasa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini ada 5 kebutuhan orang dewasa menurut Maslow, yaitu yang pertama itu kebutuhan yang bersifat biologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.